Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Love Math. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mencoba mengulas kembali materi barisan dan deret. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu terkhusus di barisan aritmatika. Oke, sebelum ke barisan aritmatika, diingat kembali apa itu barisan? Barisan bilangan itu adalah Barisan bilangan itu adalah bilangan-bilangan yang dituliskan berurutan menurut suatu aturan atau pola atau rumus tertentu. Jadi yang dikatakan barisan bilangan itu nanti ada angka berbaris, tapi menurut aturan atau rumus tertentu. Barisan bilangan dari suku ke 1 sampai suku ke N, dari suku ke 1 sampai suku ke N dapat ditulis sebagai berikut: U1, U2, U3, U4 sampai UN. U1 ini berarti menunjukkan dari barisan bilangan itu adalah angka atau bilangan yang berada di posisi ke-1. U2 berarti ada di sini adalah bilangan yang berada di posisi kedua dan seterusnya. Contoh yang termasuk dalam barisan bilangan. Yang pertama ada 9, kemudian 12, kemudian 15, 18, 21. Nah, silakan kalian cermati dari 9 ke 12, ke 15, ke 18, ke 21 ada sesuatu informasi yang bisa kamu dapatkan meskipun tidak ditulis di situ kan. Ada rumus yang bisa kamu peroleh ya. Sekiranya bisa dilihat atau bisa disamakan, benar nggak? Kalau yang kalian pikirkan selanjutnya itu adalah angka, yes, 24. Lalu angka berapa lagi? 27. Lalu 30. Ya, ini adalah barisan bilangan karena ada angka-angka berbaris dan dia memiliki rumus atau pola tertentu. Kemudian ada yang bagian 2 itu 15, 11, 7, 3. Ini juga barisan bilangan. Kenapa? 15 ke 11, 11 ke 7, 7 ke 3, kiranya apakah rumus yang ada di sini, pola yang berlaku untuk barisan bilangan nomor 2? Ya, berkurang 4 ya. Oke. Maka kalau 15, 11, 7, 3, kira-kira berkurang lagi 4, bener nggak? Oke, berarti jadi negatif 1. Berkurang lagi 4 berarti jadi negatif 5 dan seterusnya, ya nggak? Kemudian ini barisan bilangan yang nomor 3, 1, 2, 4, 8. Apalagi nih rumusnya? 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8. Diapakan? Apakah ditambah ataukah dikurangi? Kalau yang pertama ini bertambah 3, kalau yang di sini berkurang 4, kalau yang ini berarti dia apa? Dikali, betul. 1 ke 2 itu berarti dikali 2 ya enggak sih? 2 ke 4 berarti dikali 2 juga, 4 ke 8 juga dikali 2 juga, berarti selanjutnya dikali 2 juga. 8 kali 2 berarti 16, lalu 32, lalu 64 dan seterusnya lah. Ini barisan bilangan. Nah, kemudian ada 64 menjadi 32 menjadi 16. Silahkan kamu lanjutkan. Lalu ada barisan bilangan yang di posisi kelima ada 5, 0, 10, 4, 15, 8. Kira-kira dua angka selanjutnya berapa ini? Dari 5 kok ke 0, 0 ke 10, 10 ke 4, 15, 8. Oke. Kalau kalian cermati ini merujuknya ke sini ya nggak sih? Oke, selang-seling ya. 5 ke 10 ke 15. Nah, harusnya maka di sini berapa? 20 ya enggak? Oke, lalu di sini sih bagaimana? 10, 0 ke 4, 4. Kemudian 4 ke 8, 4 naiknya ya. Berarti di sini juga berapa? Oke, naik 4 dong. Berarti di sini 12 dan seterusnya. Ini barisan bilangan, jadi ada angka berbaris atau berurutan, tetapi di situ ada rumus atau pola tertentu. Nah, ada satu barisan khusus yang diberi nama barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan dengan ciri antara dua suku yang berurutan memiliki selisih atau beda yang sama. Selisih dalam matematika tuh pengurangan, ya enggak sih? Nah, contoh di sini yang termasuk barisan aritmatika. 8 ke 6, ke 4, ke 2. Kira-kira menurut kamu di sini berapa nih? 1, 2, 3, 0.
Oke, terlihat dikurangi 2 ya, berarti di sini berapa? 0 ya enggak sih? Kemudian berarti dikurangi lagi 2 berarti di sini negatif 2 dan seterusnya ya. Oke, kamu bisa melihat 8 ke 6 itu berarti dikurangi 2, 6 ke 4 juga dikurangi 2, ini juga dikurangi 2, berarti ini juga dikurangi 2 ya, ini juga mesti dikurangi 2. Antara dua suku yang berurutan antara 8 dengan 6 itu selisihnya negatif 2, antara 6 dan 4 selisihnya negatif 2, antara 4 dan 2 selisihnya negatif 2. Tadi dikatakan bahwa barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan dengan ciri antara dua suku yang berurutan memiliki selisih atau beda yang sama. Oke, di sini ada pertanyaan, siapa sih dari barisan ini yang merupakan suku pertama? Suku pertama tadi dikatakan adalah angka yang berada di posisi pertama. Tete dan A. Oke, ini adalah U1, U1. Ini satunya 8. Suku pertamanya adalah 8. Nah, beda atau selisih. Ini nih, beda ini. Oke, ini beda atau selisih. Nah, dapat bedanya negatif 2 itu dari mana sih? 8 kurangi 6 atau 6 kurangi 8 menurut kalian? 8 kurangi 6, 2 ya. 6 kurangi 8, negatif 2, ya enggak sih? Nah, maka kita bisa ambil sebuah kesimpulan bahwa beda atau selisih itu adalah diperoleh dari mana? Ini siapa 6 itu? Suku keberapa 6 itu? Suku kedua, betul. Suku kedua dikurangi siapa 8? Suku pertama, ya enggak sih? Nah, suku kedua itu adalah 6 dikurangi 8, maka dapatlah negatif 2. Apa cuma ini satu-satunya rumus beda? Enggak ya. Beda bisa aja ini dari 4 kurangi 6. Awas, tapi bukan 6 kurangi 4. Suku yang di seterusnya lah. Dikurangi dengan suku sebelumnya. Ini berarti suku ketiga dikurangi suku kedua. Atau 4 kurangi 6 sama negatif 2. Kalau misalkan suku ke-10 berarti dikurangi suku ke-9. Ini rumus beda atau selisih. Oke, ini juga barisan aritmatika 1 ke 6, 6 ke 11, 11 ke 16, 16 ke 21. Ini gimana? Ini nambah 5, ya enggak? Ini juga nambah 5. Ini nambah 5, yang ini juga nambah 5. Oke, beda itu bukan cuma bilangan negatif. Beda bisa positif, bisa negatif. Penghasil pengurangan itu kan bisa positif, bisa negatif, ya enggak? Nah, ini bedanya 5. 5 dapat dari mana coba? Bedanya dapat dari mana? Ya, dari 6 dikurangi 1. Ini 5. Siapa ini 6? 6 ini adalah suku kedua dikurangi. Siapa ini 1? Suku pertama. Ini adalah rumus beda. Oke. Lalu siapakah dari barisan ini yang merupakan suku pertama? Suku pertama itu adalah orang yang berada atau angka yang berada di posisi pertama. 1. Oke. Kalau 21 ini siapa? Suku keberapa dia? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 21 adalah suku kelima dari barisan aritmatika di nomor 2. Kamu ngerti kan? Oke, lanjut. Oke, kita tarik kesimpulan bahwa beda, rumusnya tadi apa? Beda. Beda itu adalah suku kedua dikurangi suku pertama. Atau suku ketiga dikurangi suku kedua. Atau suku ke-100 berarti dikurangi suku ke-99. Dan seterusnya. Oke. Kemudian kita akan mencoba menentukan rumus suku ke N barisan aritmatika. Nah, kalau di kelas Ibu sudah bahas ya tentang bagaimana mendapatkan rumus UN menjadi A plus N min 1 kali B. Kita terbatas di waktu supaya penjelasan ini, pengulangan ini tidak begitu lama. Oke, rumus suku ke N barisan aritmatika UN itu sama dengan A plus N min 1 kali B. Oke, siapa A? A itu adalah nama lain dari suku pertama. Suku pertama bisa dituliskan dengan A1 atau A, oke? Kemudian siapa UN di sini? UN adalah suku ke N. Berarti orang atau angka atau bilangan yang berada di posisi ke N. B itu selisih atau beda, N itu adalah banyak suku. Suku, oke. Contoh soal, coba kita terapkan.
Diketahui suatu barisan aritmatika, barisannya itu adalah 32, 30, 28, 26, dan seterusnya. Tentukan suku pertama. Wah, sangat mudah kan? Oke, bolehlah kita jawab ya. Siapakah suku pertama alias A dalam barisan ini? 32, ya enggak? Kemudian siapakah B atau beda? Atau B dalam barisan ini. Ingat, beda itu adalah suku kedua dikurangi suku pertama. Nah, bisa dilihat 32 ke 30 teh berkurang atau nambah? Berkurang 2. Ini berkurang 2. Iya, ini adalah bedanya. Bedanya adalah negatif 2. Cirinya bilangan ini atau barisan ini turun dari angka yang besar menuju angka yang kecil gitu kan, kemarin sudah dianalisis. Oke, berarti bedanya negatif 2 ya. Bisa kamu hitung dari 30 kurangi 32 itu adalah negatif 2. Kemudian kamu juga ditanya suku ketujuh dari barisan ini. Berapa? Kalau kita kerjakan secara manual boleh ya, boleh banget. Kan suku pertamanya 32, kemudian 30, 28, 26, 24, 22, ya enggak? Oke, yang ditanyakan adalah suku ketujuh, 20. Suku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah suku ketujuh secara manual. Oke, secara menjabarkan satu persatu. Boleh. Sekiranya kamu punya waktu yang longgar dan memang tidak begitu butuh proses yang panjang, secara manual boleh, silahkan manual. Nah, kalau misalkan kita menggunakan rumus, tadi rumus suku ke N dalam barisan aritmatika rumusnya apa? UN itu adalah A plus N min 1 kali B. N kita saat ini adalah 7, suku ke-7. Oke, berarti kita bisa dapatkan dari A plus ini 7 kurangi 1, berapa? 6B. Oke, siapa itu A? A itu adalah 32 ya, 32. Ditambah 6B, siapa B kita kali ini? B-nya adalah negatif 2, negatif 2. Oke, 32 plus kali negatif itu adalah negatif. 6 kali 2 adalah 12. Jadi hasilnya berapa suku ketujuhnya? 20. Apakah ini sama dengan cara manual? Sama dong, suku ketujuh secara manual dengan menggunakan formula atau rumus suku ke N sama. Ya ngapain kita pakai rumus capek-capek? Tetapi lihat kalau kita akan mengerjakan suku ke 1000, Teteh dan A. Apakah masih mungkin untuk kita melakukannya secara manual, menjabarkan satu persatu? Rasanya sudah tidak efektif dan efisien, ya kan? Oke, maka kita langsung aja untuk poin yang D, suku ke 1000, pakai aja rumus suku ke N, kan? UN itu sama dengan A plus N min 1 kali B. Kalau U7 berarti di sini 6 karena dikurangi 1, N min 1. Maka kalau di sini 1000, nah di sini berarti berapa gitu ya. U1000 sama dengan A, 1000 kurangi 1. 1000 kurangi 1, 999B. Ya enggak? Siapa A? A tadi 32. Ditambah 999 min 2. Oke, kalau Ibu ada salah keliru dalam perhitungan silahkan dikoreksi. Kita coba hitung dulu. 999 kali 2 atau nanti min 2. 9 kali 2 18, simpan 1, 9 kali 2 18 tambah 1 19, simpan lagi 1, 9 kali 2 18 tambah 1 19. Tapi ingat, positif kali negatif adalah negatif. Ya enggak? 32 dikurangi 1998. Atau boleh kita menghitungnya 1998 kurangi 32 dulu ya. Kurangi 6691. Oke, positifnya sedikit, yang negatifnya gede, berarti nanti sisanya negatif 1966. Kalau kita punya 32, sementara kita punya hutang 1998, ya berarti kita masih punya hutang kalau digabung antara 32 yang kita punya. Hutangnya atau negatif 1966. Bentuk ini sudah melelahkan kita kalau kita hitung secara manual. Tapi dengan cepat kita bisa menghitung suku ke 1000 atau angka yang berada di posisi ke 1000. Oke, bisa dimengerti kan? Sangat mudah. Kita coba lanjut di soal yang kedua.
Soal yang kedua, diketahui barisan aritmatika dengan besar suku ke-10 adalah 3, suku ke-10 adalah 3, dan suku ke-17 adalah 24. Besar suku ke-6 barisan tersebut adalah... Oke, kita coba ya. Diketahui dulu kalau soalnya sudah mulai berangkai-rangkai begini. Suku ke-10, kita tulis U10 sama dengan 3. Apalagi yang diketahui di soal. Suku ke-17, suku ke-17. Suku ke-17-nya berapa? 24. Ingat nggak tadi rumus suku ke N? Dalam aritmatika apa? A plus N min 1 kali B. Ya enggak? Saat U1000 di sini menjadi A plus 999B. Ya kan? Oke. Nah, ditanyakannya apa? Suku ke-6, U6. Oke. Oke, ketika di kelas kemarin, beberapa di antara kalian bisa mencari dengan manual. Kerja manual gimana maksudnya? Jadi kan kita nggak ada suku ke-1 nih, adanya suku ke-10, ke-20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, baru ada suku ke-10-nya 3. Dan ada lagi nanti suku ke-17, 24. Nah, kemarin beberapa di antara kalian itu mencoba memproses satu persatu secara manual untuk mendapatkan suku yang diinginkan, yang cocok untuk soal ini. Tidak setiap soal bisa kita kita selesaikan dengan manual. Kalau nggak ketemu-temu bagaimana gitu kan? Berarti kita harus berhitung secara cepat dan cermat. Oke. Dari informasi yang ada aja, Tete dan AHA, U10. U10-nya sama dengan 3, U17 sama dengan 24. Nah, misal saya tulis dulu yang gede dulu ya. U17, nama lain dari U17 itu apa sih dalam aritmatika? Ya, A plus 16B kan ya? Ini ya, nama lain dari U17 itu A plus 16B. Berarti kalau U10 apa? Kalau U1000 aja kayak gini, berarti kalau U10 itu apa dong? A plus 9B sama dengan 3. Nah, ini yang bisa kita jadikan informasi. Oke, informasinya jadi gimana? Oke, kita coba tentukan. Oke, dari informasi yang ada di soal, kita punya apa? A plus 16B itu sama dengan 24, karena U17 itu A plus 16B. Kemudian A plus 9B sama dengan 3. Ingat, ini ada dua variabel, ada A, ada B, ada A, ada B, ada persamaan, ada sistem persamaan. Kalau kemarin-kemarin di program linear ini X, ini Y, kita bisa mendapatkan nilai X, nilai Y dengan cara apa? Ya, dengan cara eliminasi, substitusi juga boleh. Oke, andai kata kita mau eliminasi, diingat lagi syarat mengeliminasi. Siapa yang mau dieliminasi? Kita lihat antara A dan B, mana yang sudah sama angkanya, kan biar prosesnya cepat. Kan cara mengeliminasi itu samakan angka di depan variabel yang mau kita eliminasi. Antara A dan B, mana variabelnya yang sudah sama depannya, koefisiennya. A kan, kalau B di sini 16, di 9. Jadi nanti kita perlu kali-kali dulu, lama. Maka ini aja yang A, karena A angka depannya 1, ini juga 1. Kita langsung eliminasi A aja. Eliminasi A, karena kita nggak perlu menyamakan angka depan A. Karena kalau sudah sama, kita langsung kurangi aja kan, eliminasi gitu kan. A dikurangi A habis, 16B dikurangi 9B, berapa? 7B ya kan. 24 kurangi 3 itu sama dengan 21. Maka B sama dengan 21 per 7. Maka kita dapat B-nya adalah 3 dong. Oke, ngapain kita nyari B? Kan kita mau nyari suku ke-6. Suku ke-6 itu adalah A plus 5B. Kalau mau dapat suku ke-6 ya kita cari A dan cari B kan. Nah, kita sudah dapat B, maka supaya dapat A ya kita substitusi aja. Substitusi B yang kita dapat 3 kemana? Ke yang persamaan yang ada A dan B, terserah mau yang atas atau yang bawah. Misalkan ke yang bawah yang lebih kecil koefisiennya, ke A plus 9B sama dengan 3, siapa yang kita ganti? B kan. A plus 9 kali 3 sama dengan 3,
Berarti A plus 27 sama dengan 3. A sama dengan 3, ini pindahkan min 27, jadi A sama dengan min 24. Oh, ternyata A-nya min 24. Ingat nggak siapa A? A itu adalah orang yang berada di posisi pertama. Yang ditanyakan adalah U6. U6 itu adalah A plus 5B, ya kan? Berarti A-nya siapa? Min 24 ditambah 5B. B-nya adalah 3. Min 24, negatif 24. Plus 5 kali 3, 15. Oke. Negatif 24 ditambah 15, negatif 9. Suku keenamnya adalah negatif 9. Apakah ada solusinya? Ada enggak? Oke, ada. Di opsi yang D, TT dan AA. Oke, terima kasih. Ada yang mau cara cepatnya? Mau cara cepatnya enggak? Ada sih cara cepatnya, tapi ya udahlah, kita segini dulu. Atau penasaran dengan cara cepatnya? Rumus cepat. Nah, UN2 dikurangi UN1N2 kurangi N1 kali B. Jadi gini TTAA. Nah, kamu kan tadi punya data gini. Kita ada rumus cepat begini nih. UN2 dikurangi UN1 sama dengan N2 dikurangi N1 kali B. UN2, jadi U yang gede lah. Tadi tuh ada U berapa? U berapa aja tadi, lupa. Oh, bukan di sini, di soal yang kedua. U10 dan U17 ya. Oke, kita pakai rumus cepat nih. Rumus cepat. Rumus cepat. UN2 dikurangi UN1 sama dengan N2 dikurangi N1 kali B. Nah, suku ke-17. U17 dikurangi U10 sama dengan di sininya 17 kurangi 10 B. Suku ke-17-nya tadi berapa sih? Suku ke-17-nya ingat nggak? Suku ke-17-nya adalah 24. Suku ke-10-nya 3. Suku ke-17-nya adalah 24. U17 24. Suku ke-17-nya 24, suku ke-10-nya adalah 3. Sama dengan 17 kurangi 10 itu adalah 7B. 24 kurangi 3 adalah 21 sama dengan 7B. Berarti B-nya sama dengan 21 dibagi 7. Berarti B-nya sama dengan 3. Sama ya. Nah, gitu kan. Nah, kalau udah dapat B mah ya tadi kayak yang awal, lakukan substitusi, dapat B-nya 3. Oke, terima kasih Tete dan AA. Kurang dan lebihnya kalau mau kamu tambah mahir, tambah cepat ngerjainnya, ya banyak berlatih. Terima kasih, mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.